Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Waalaikumsalam. Iya, main terus. Inilah dia, begitu dibicarakan langsung connect ya. Untuk teman-teman sahabat P Network dimanapun berada ya, salam petir, jeder, 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 jeder. Ini luar biasa hari ini. Hari ini saya berdampingan dengan seorang sahabat saya. Kami berteman lebih kurang hampir 20 tahun yang lalu ya. Kemudian sempat terputus hubungan lebih kurang hampir 10 tahun. Kami sama-sama di Sibolga, ya teman saya sahabat ini namanya Aditya. Gimana Pak Aditya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman mau tahu siapa Pak Aditya ini, sewaktu saya berada di Sibolga ya, dulu beliau ini buka warnet. Hampir setiap hari saya bermain di warnetnya beliau. Di sini ada yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Ternyata dengan seringnya dia main warnet, akhirnya ahli dalam bidang khusus komputer. Kemudian mulai membuka aplikasi-aplikasi. Kemudian setelah hilang nggak bertemu hampir 10 tahun lebih kurang, ya alhamdulillah saya senang lihat beliau berhasil ya. Berhasil dalam segi bidang kehidupan, tapi tidak jauh-jauh dari permainan komputer juga. Kenapa demikian? Beliau lebih awal mengenal tentang cryptocurrency ya. Kalau dunianya kripto, dunianya beliau. Beliau sudah main kripto lebih kurang 10 tahun, betul ya Pak Dia? Betul Pak. Bagaimana ceritanya kok bisa main kripto awalnya dulu? Ya awalnya itu kan pertama kebetulan aku ya, saya kan Bapak kan tahu, aku itu dulu memang di IT, IT itu khususnya di komputer. Jadi selain sampingan dulu aku kan buka servis komputer perbaikan. Iya. Kemudian meningkat buat warnet. Buat warnet. Ya ada berapa warnet kita di Sibolga, ada sekitar 4 lah kita buka ya. Jadi kena seharian itu di depan komputer ya, ingin tahu lah apa sih teknologi yang bisa menghasilkan uang walaupun kita masih di rumah gitu loh. Jadi lama-lama belajar dulu waktu pertama itu main klik, ada main-main e-book atau klik, pokoknya secara main-main iklan. Kemudian sempat juga bermain bisnis yang enggak, ya namanya belajar kan Pak, ya pernah kena scam juga. Semua dicoba lah ya? Semua dicoba, jadi dari situ nambah pengalaman, kemudian aku belajar di bidang forex, di forex trading. Tahun berapa mulai mengenal forex? Tahun sampai kalau nggak salah kemarin tahun 195 aku udah mengenal 1995 ya, sudah main forex ya? Ya itu masih main lotnya pun masih 1 lot, bukan kayak sekarang ini Pak. Main kita di MT4 modal 100.000 juga bisa trading. Oh gitu. Nah, kalau dulu minimal sampai 10 jutaan. Awalnya pun jatuh bangun, tapi kena pantang menyerah. Ya akhirnya belajar otodidak. Belajar otodidak yang gini, gimana sih cara trading ini biar kita nggak di depan PC terus nengok grafik. Ya soalnya kan psikologis Pak, di dunia trading ini psikologisnya yang penting selain manajemen. Sebab banyak orang kan yang serba instan, pikirnya orang yang trading forex itu cepat kaya. Betul. Enggak, itu salah besar itu. Jadi intinya belajar dari situ, belajar secara otodidak, belajar programmer. Saya buat coding, buatlah AI pribadi. Jadi dari situlah saya bisa menjalankan trading sambil jalan, kerja-kerja juga. Tidak perlu berhadapan dengan komputer. Ya, komputer. tidak perlu. Jadi jalan 24 jam. Jalan 24 jam. Walaupun hasilnya belum menjanjikan, ya namanya masih memulai. Mulai seriusnya kapan itu? Mulai seriusnya hampir. Apakah setelah masuk ke Medan atau masih di Sibolga? Dari Sibolga sih udah serius Pak. Dari Sibolga udah mulai serius ya. Ngumpul sikit-sikit. Tapi orang ini kalau manggil saya Abah Safwan. Jadi saya manggil Abah lah. Iya, dulu kan karena kebiasaan waktu dulu ya manggil Bapak. Sekarang rupanya udah berubah jadi Abah. Sampai Pak Medan kita jumpa udah Abah Safwan, Pak bingung juga ya. Udah, rupanya nama pasaran Abah Safwan ya kan. Jadi kalau manggil Abah Safwan dekat dia. Iya, betul. Kalau manggil Bapak ya ada batasan jarak tertentu. Nah, setelah belajar di forex ya serius lah, fokus, alhamdulillah bisalah untuk penghasilan kehidupan sehari-hari sambil nyimpan. Awal mulanya main berapa di awal mula pertamanya? Ingat kali aku Pak awalnya itu bermain di 5 juta lah Pak. 5 juta rupiah? Iya 5 juta. Yang dibeli koin apa itu? Dulu aku di forex dulu, belum lagi ke koin. Belum ke koin, masih main di forex ya, modal-modal 5 juta. Ngumpul-ngumpul. Kemudian beralih lah ini teknologi ke blockchain, kripto. Iya. Awalnya pernah juga sih. Kriptonya apa yang dimainin awalnya? Awalnya aku dulu sempat iseng-iseng itu waktu dulu main BTC itu masih di harga 15.000 Pak. BTC masih harga 15.000. Wow. Kalau ada yang merasakan BTC masih di harga 15.000, itu bayar BTC itu
Aku ingat masih sewa BPS, Pak. BPS itu aku sewa itu 2 BTC. Bayangkan kalau sekarang, Pak. Awal-awalnya tampil BTC, kemudian sampai saat ini sempatkan di bulan 4 atau apa yang kemarin itu kan sampai hampir 1.900.000-an. Sekarang ya kondisi kripto memang jatuh semua, Pak. Sekarang ini lagi jatuh semua, lagi tiarap semua. Lagi tiarap sejak Corona. Itu tiarap semua. Sekarang BTC apalagi setelah perang dunia ini, perang ya, Rusia sama Ukraina. Ekonomi di proyek pun semua gonjang-ganjing lah. Makin lama makin turun semuanya. Jadi kalau saran saya saat ini orang yang bermain kripto mendingan hati-hati dulu lah. Hati-hati dulu, sabar-sabar dulu, lebih belajar lebih banyak ya. Jangan terlalu emosional. Sebab risiko, Pak, main trading apalagi di kripto itu risikonya cukup besar, Pak. Risikonya besar ya. Jadi bagi mereka, kalau saran saya itu kan, Pak, kalau memang betul. Masih manggil Bapak juga ini? Oh, Abah Sapa. Masih lupa, masih kebiasaan. Tinggal bah gitu ya. Jadi kalau Abah paham kan, buat pesan-pesan kawan-kawan yang lain, kalau main kripto itu, usahakanlah, belajar dulu lah, pahami. Jadi cara belajarnya untuk bermain kripto seperti apa belajarnya? Banyak, Pak. Sekarang kan iya, teknologi kan banyak. Di Google juga banyak. Belajar secara sendiri juga banyak. Ikut-ikut seminar juga boleh. Harus minimal ikut-ikut seminar ya. Tuh bergabung dengan grup orang yang sepaham lah masalah kripto. Ya kan, udah. Dengar-dengar orang bicara dulu, lihat-lihat orang bermain dulu, tidak langsung ya terjun bebas. Intinya jangan tergiur dulu, Pak. Jangan tergiur dulu. Sebab dari semua keberhasilan itu tidak semua orang berhasil, banyak yang gagal juga. Banyak orang yang gagal, sebab tapi ada yang berhasil. Banyak, ada juga yang berhasil, tapi yang berhasil itu rata-rata memang dia terjun mental, psikologis, keuangan dia udah perhitungkan. Oh, dari segi keuangan dia sudah siap. Udah perhitung, udah siap. Istilahnya kita bermain itu siap hilang, siap kehilangan. Sampai segitunya? Iya, aku siap kehilangan. Sebab banyak, Pak. Bapak kan tahu. Bapak juga sih. Abah kan tahu. Banyak yang saat ini orang kadang sampai bunuh diri, Pak. Oh. Main kripto ini. Sampai bunuh diri ya. Kalau makanya kalau bisa. Supaya safety, supaya aman bermain kripto itu apa langkah yang harus dilakukan? Saran saya, paling tidak pergunakanlah uang dingin. Uang dingin. Ya, istilahnya uang yang memang benar-benar kita tidak butuh untuk harian kapan-kapan. Anggap kayak nabung. Bermain kripto. Main kecil aja dulu ya. Main kecil kripto intinya bermain jangka panjang. Oh, kripto ini intinya harus bermain jangka panjang. Jangan kita umpamanya beli suatu kripto, besoknya kita jual mengharapkan hasil. Tidak, Pak. Nggak bisa ya. Paling tidak itu bermain jangka panjang. Beli hari ini, tahun depan jual. Iya, jual. Itu pun lihat situasi ya, kalau pada saat harga lagi naik, lepas. Iya, kalau aku sih sistemnya gini, Pak. Aku kadang sistem istilahnya DCA, dollar averaging. Mungkin orang kripto paham. Di mana agak turun, aku beli dulu. Turun lagi aku beli. Di mana ada duit, aku beli. Nanti dia naik. Tapi untuk memilih yang kira-kira sehat itu yang seperti apa? Makanya kita harus searching dulu. Oh, pelajarin lagi ya. Iya, kita jangan hanya mendengar dari satu kata, oh ini koinnya bagus, belum tentu. Tapi kan bisa kita ikut perkembangannya. Dalam arti kata, bulan ini dia harga sekian, di bulan ini dia harga sekian. Selama 1 tahun tuh pergerakannya kita ketahui. Modelnya begitu? Iya, kata-kata kripto itu dari tahun ke tahun itu pasti ada kenaikan. Kecuali ada juga, Pak, ada yang mengatasnamakan koin atau token itu token scam, token abal-abal. Kita tidak tahu. Untuk mengetahuinya abal-abal atau tidak? Gampang, Pak. Dia tidak punya blockchain sendiri. Kemudian dia tidak punya perencanaan, white paper-nya istilahnya. Dia kan harus ada white paper kemana jalan kripto ini ke depan. Jadi untuk mencari yang aman, yang safety, dia harus punya blockchain sendiri. Paling tidak gini, Pak, untuk mencari koin yang bagus atau token, ya paling kita tengok di CMC, Coin Market Cap. Lihat di situ koin mana yang volumenya, capital gain-nya lebih menjanjikan, ya udah kita ikuti mana yang paling teratas. Jadi jangan berani-beranian sendiri. Minimal kita ada komunitas, di komunitas itu kita bahas bersama. Betul. Kira-kira ini menjanjikan enggak? Kira-kira ini menguntungkan apa tidak? Kalau memang ini tidak menguntungkan, bagus tinggalin aja. Gitu. Kemudian kan diteruskan? Sekarang kita di dunia kripto ini kita bukan sekedar untuk beli aja, Pak. Sekarang banyak bisa di staking kan. Bisa dirubah ya manggil Pak tuh ya? Enggak, bisa kebiasaannya. Ya Abah, mungkin sekali 2 kali kita ketemu pasti udah biasa lah.
Jadi makanya ada yang seperti aku bilang tadi staking. Staking itu banyak. Staking itu apa kira-kira itu? Sebenarnya staking ini kita menginvestkan, istilahnya menjaminkan sekian koin kita. Tapi dia nanti dari persentase itu kita dapat. Misalnya ada yang ngasih sebulannya 1%, ada yang 2%, istilahnya koin kita itu berkembang. Misalnya kalau kita di perbankan itu deposito lah, deposito, tapi hitungan kan per tahun Pak, walaupun dia Pak. Kalau dibandingkan dari nilai deposito, otomatis mengapa orang ke kripto lebih menjanjikan? Kadang di deposit ya anggap saja setahun 5%. Jadi kalau kita ingin bermain kripto ini, siapkanlah uang kira-kira untuk bermain yang sewaktu-waktu bisa tidak kembali. Iya. Kita sudah mengikhlaskan itu. Jadi jangan main banyak-banyak. Kita coba dulu. Kalau ternyata ini berkembang dengan bagus, maka periode berikutnya bisa kita lanjutin. Betul. Jika ini memang tidak menguntungkan, kira-kira ini dapat membahayakan, merugikan kita, bagus stop, tidak bermain. Betul Pak. Kata kunci, tidak boleh emosional. Sebelum bermain, pelajarin dulu. Bila perlu, buat komunitasnya. Betul Pak. Iya. Pak juga masih kan? Abah. ya kebiasaan ya, hampir berapa lama dulu ya? Hampir 15 tahunan. 15 tahun. Baik, untuk teman-teman sahabat P-Network dimanapun berada, hari ini kita belajar bermain kripto. Beliau adalah pakarnya, ahlinya, sudah berkecimpung lebih daripada 10 tahun ya. Mungkin ini pembelajaran bagi kita. Kita dengan pembelajaran ini kita lebih hati-hati. Tapi kalau P-Network jangan takut ya. P-Network kita nggak pakai modal, itu semuanya gratis penambangannya. Jadi apabila scam, apabila gagal, tidak ada yang dirugikan. Kita hanya dirugi waktu gitu ya. Jadi untuk P-Network ini teruskan saja. Mudah-mudahan dia berhasil ya. Pasti. Kalau seperti yang pernah saya sampaikan kan Abah, tergantung komunitasnya. Tergantung komunitas. Komunitasnya ada di lebih dari 200 negara. Kalau dia solid, otomatis ya pasti berkembang. Koin apapun tanpa komunitas yang solid itu hancur. Komunitas yang solid seperti P-Network, dia akan terus berkembang. Kita berdoa semoga cepat menjadi realisasi. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.